Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu. Pada pagi hari ini kita masuk minggu yang ketiga bulan Juli. Meskipun saat ini kita belum bisa hadir dan bersama-sama beribadah di gedung gereja karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk beribadah di gedung gereja, tetapi kita tetap semangat, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, marilah kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Indah Rencanamu, Tuhan. Dan ku tak berdaya menghadapi
ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena rencana indah Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak usah merasakan khawatir, kita tidak usah merasakan gelisah. Karena apa? Rencana Tuhan indah bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puja, dan kami muliakan, di pagi hari ini Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terbukti pada pagi hari ini, meskipun kami belum bisa hadir bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja, tidak mengurangi semangat kami untuk selalu setia beribadah kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini nanti semua kebenaran firman-Mu Tuhan dan dapat diterima oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sehingga setiap jemaat yang mendengarkan, merenungkan firman-Mu ini menjadikan kekuatan pertumbuhan iman bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, siapkan hidup kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Kita tetap semangat meskipun masih di tengah-tengah pandemi virus COVID atau Corona. Kita tetap semangat. Kita harus menjaga diri kita, ya. Kita harus meningkatkan imun kita dengan bersuka cita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Nah, ini firman Tuhan di pagi hari ini
Bapak Ibu bisa menyiapkan Alkitab Bapak Ibu, dan juga mungkin kalau tidak ada Alkitab, HP yang ada Alkitabnya dibuka dari kitab Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya atau tidak percaya, kuasa Tuhan pasti pernah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Ceritanya begini, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan seorang pemuda, di mana pemuda ini sedang mengalami sakit. Nah, pemuda ini sedang mengalami sakit, sudah diberobatkan kemana saja, ke rumah sakit yang biasa, ke rumah sakit yang terkenal, sampai ke luar negeri. Tetapi sakitnya ini tidak sembuh-sembuh. Nah, lalu pemuda ini di dalam hidupnya selalu merenung, selalu susah, sedih, khawatir, gelisah di dalam kehidupannya. Tetapi suatu saat dia melihat televisi, dan pada saat itu dalam acara rohani, ya, ada acara rohani di televisi, ada kesembuhan Bapak Ibu, dan pemuda ini dia melihat, ya, kesaksian kesembuhan yang dilakukan oleh salah satu pendeta. Nah, pada saat itu pemuda ini melihat, merenungkan apa yang dilihatnya, di mana kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan, yang sakit bisa sembuh, yang susah mendapatkan penghiburan. Lalu si pemuda ini merenung, berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan, agar kuasa Tuhan dinyatakan kepada pemuda ini. Lalu apa Ibu yang dilakukan oleh pemuda ini? Pemuda ini langsung masuk ke dalam kamar, lalu dia berdoa, meminta kepada Tuhan agar disembuhkan. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu dalam hidupnya Bapak Ibu, ya, setelah anak ini berdoa, dia percaya kepada Tuhan, dan mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan pemuda ini. Pemuda ini dapat sembuh, dan pemuda ini berjanji kepada Tuhan, Tuhan, jikalau nanti aku sembuh, aku akan menjadi anakmu. Jikalau nanti aku sembuh, aku akan melayanimu. Lalu apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia berdoa, dia percaya kepada Tuhan, dia sembuh. Mujizat Tuhan dinyatakan kepada pemuda ini. Pemuda ini menjadi sembuh, dan pemuda ini sampai sekarang menjadi pendeta dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman pada pagi hari ini yaitu kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17, di mana di situ diceritakan bahwa setibanya Tuhan Yesus di rumah ibu mertua Petrus, dan saat itu ibu mertua Petrus sedang terbaring sakit demam. Namanya orang sakit pasti merasakan gelisah, ketakutan, kekhawatiran, ya, di mana iman kita kadang merasa sedih. Dan pada saat itu Tuhan Yesus datang menghampiri ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Setelah dipegang tangannya ibu mertua Petrus ini, mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Apa yang terjadi kepada ibu mertua Petrus pada saat itu? Yang terjadi adalah di mana ibu mertua Petrus menjadi sembuh, tidak merasakan sakit lagi. Yang lebih dahsyatnya, yang lebih luar biasanya, setelah ibu mertua Petrus ini sembuh, ya, ibu mertua ini sembuh, yang dilakukannya adalah melayani Tuhan. Ini setelah sembuh, apa yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus? Dia melayani Tuhan. Dan di ayat selanjutnya, Bapak Ibu, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan pada saat itu juga banyak orang-orang yang berbondong-bondong, ya, datang untuk menemui Tuhan Yesus. Ada yang kerasukan setan, ada yang sakit. Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi orang-orang percaya. Di ayat 17 jelas bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di sini jelas bahwa tidak ada kuasa selain dari Tuhan. Ini Bapak Ibu, ya. Kuasa Tuhan benar-benar luar biasa. Mujizat terjadi, mujizat dinyatakan kepada orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya siapa? Kita, anak-anak pilihannya, Bapak Ibu. Ya, anak-anak pilihannya. Nah, bagaimana Pak kita sebagai orang percaya agar dapat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita mau percaya dan mau melayaninya. Ini Bapak Ibu, ya. Yang harus kita lakukan agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, yang kita harus lakukan, percaya dan mau melayaninya. Ini sangat jelas, ya. Kita sudah melihat apa yang tertulis dalam kitab suci yang sudah kita baca tadi, di mana mujizat terjadi di dalam kehidupan ibu mertua Petrus. Dipegang tangannya pada saat itu sakit demam, demamnya hilang. Lalu apa yang dilakukan ibu mertua Petrus? Yang dilakukan ibu mertua Petrus melayani Tuhan. Lah, ini sangat jelas Bapak Ibu. Ini sebagai pembelajaran bagi kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita percaya kepada Tuhan. Kita harus mau percaya dan mau melayaninya, sama seperti ibu mertua Petrus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita pernah
berjanji kepada Tuhan. Mungkin di saat kita berbeban berat, mungkin di saat kita sedang sakit dan meminta kesembuhan kepada Tuhan. Tuhan, saya hari ini sedang sakit. Saya ingin disembuhkan Tuhan. Nah, tetapi setelah disembuhkan oleh Tuhan, apakah kita mau melayani Tuhan? Sama seperti ibu mertua Petrus. Ini pertanyaan bagi hidup kita, hati kita Bapak Ibu. Kadang di saat kita meminta kepada Tuhan, diberi Tuhan. Mungkin rezeki, mungkin sakit bisa sembuh. Di saat sedih kita diberikan penghiburan. Tetapi di saat diberikan, dinyatakan kuasa Tuhan kepada kita, kadang kita lupa. Nah ini Bapak Ibu, kadang kita sering berjanji, ya Tuhan nanti aku sembuh, aku akan melayanimu. Tuhan nanti aku kecukupan, nanti aku melayanimu. Tetapi di saat kita kecukupan, kita disembuhkan, banyak orang yang lupa dengan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, ini yang harus menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah, saya percaya Pak, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu luar biasa menyembuhkan, memberikan penghiburan kepada kami. Tetapi apakah kita mau melayani Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Kadang nanti aku melayani Tuhan nanti. Itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang pada saat ini. Tetapi bagi kita orang percaya yang percaya penuh kepada Tuhan, sama halnya seperti ibu mertua Petrus yang terbaring sakit, ya, pada saat itu dipegang oleh Tuhan Yesus menjadi sembuh dan dia melayani Tuhan Yesus. Itu sebuah pembelajaran bagi kita. Kita harus mau percaya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya percaya, tetapi mempraktekkan percaya kita kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, kadang kan melayani dalam hidup kita, saya tidak pandai Pak, suara saya serak Pak, saya tidak pintar berdoa Pak, saya tidak bisa gini Pak. Melayani Tuhan, di saat kita mau dalam hidup kita mau melayani Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan untuk kita. Ini jangan pernah berputus asa, ya. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah saya tidak bisa, tapi kita terus mencoba. Tuhan pasti memberkati kita sehingga kita dengan tulus melayani Tuhan, sehingga kita benar-benar percaya dan mau melayani Dia. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana sih Pak kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita? Yang kedua, yang harus kita lakukan, andalkan Tuhan dalam setiap hidupmu. Nah ini yang kedua, andalkan Tuhan dalam setiap hidupmu. Nah, ini Bapak Ibu ya, andalkan Tuhan dalam setiap hidupmu. Nah, sama halnya dalam ayat 16 sampai yang ke-17. Pada saat itu, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, ya kan? Nah, lalu menjelang malam, banyak orang-orang yang berbondong-bondong menemui Tuhan Yesus. Ada yang kerasukan setan, ada yang sakit, dan Tuhan menyembuhkan orang-orang tersebut. Nah, orang-orang yang datang kepada Tuhan pada saat itu, di dalam hidupnya, di dalam hatinya, benar-benar mengandalkan Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada penghiburan. Ini, sehingga yang harus kita lakukan apa? Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita mau mengandalkan harta benda kita?
pasti habis. Mengandalkan kekuatan kita ada batasnya. Mengandalkan kepandaian kita ada batasnya. Tetapi di saat kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan disertai. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita selalu merasakan sukacita karena Tuhan yang menjaga, karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ini Bapak Ibu, ini yang kedua, kita harus mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, jangan pernah kita mengandalkan harta kita, mengandalkan kepandaian kita, karena semuanya itu ada batasnya. Tetapi mengandalkan Tuhan, mukjizat terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat hari-hari ini Bapak Ibu, ya, dalam situasi dan kondisi masih pandemi COVID-19, kita harus selalu ingat bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Di saat kita mau percaya dan mau melayaninya, di saat kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan ragu, tidak akan khawatir, gelisah, sebab rancangan Tuhan indah bagi kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman yang sedikit ini dapat kita tanamkan di dalam hidup kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin lama iman kita bertumbuh di dalam Tuhan dan nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Segala puji syukur kami kembali datang ke hadirat-Mu Bapa, dengan mengucap syukur bahwa Engkau sudah menolong, memberkati, menyertai hamba-Mu ini Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi selalu firman-Mu ini Tuhan, sehingga dapat diterima oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Dapat kami tanamkan dalam hidup kami, tanamkan dalam hati kami, dan kami mengaplikasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, di Indo maupun di kelompok GTJ Tanjung Rejo Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati, menolong, menyertai, menjaga seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai lansia Tuhan. Mungkin yang saat-saat ini juga dalam kondisi sakit, dalam masa pemulihan, tua karena lansia, Tuhan, kami minta pertolongan yang dari Tuhan, mukjizat yang dari Tuhan, kuasa Tuhan nyatakan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami selalu dalam perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga kami tetap sehat, kami tetap sembuh, tidak khawatir karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kota kami ini Tuhan, Kota Kudus yang saat ini juga masih dalam pandemi virus corona Tuhan. Hari-hari ini semakin banyak, tetapi kami percaya Tuhan yang akan selalu menutup bungkus kami semua Tuhan. Jauhkan dari virus corona ini Tuhan, sehingga kesehatan, pemulihan, kesehatan yang ada dalam kehidupan kami semua Tuhan.
Berikan hati kami selalu gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Berkati kami semua, kiranya dijauhkan dari virus corona Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan yang memberkati, menolong kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan sedikit dari kebenaran Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah minggu yang ketiga ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari kita tutup ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami sudah beribadah, meskipun belum di gedung gereja, tetapi masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami selalu bersyukur dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami juga akan menerima berkat-Mu, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
kiranya menyertai kita sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah yang Kau beri selama hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.